Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul teori asuransi. Adapun pengertian teori asuransi adalah pembayaran pajak diibaratkan seperti membayar premi dalam perusahaan asuransi dengan harapan mendapatkan perlindungan dari kejadian tidak terduga di masa yang akan datang. Kemudian pengertian teori asuransi menurut para ahli yang pertama ada Profesor Mark R. Grant, di mana asuransi adalah sebuah lembaga ekonomi yang memiliki tujuan untuk mengurangi risiko tertentu. Kemudian yang kedua ada Profesor Wirjono Projodikoro SH. Asuransi adalah persetujuan antara pihak pemberi jaminan dan yang dijamin, yang mana pihak yang dijamin akan menerima sejumlah uang sebagai ganti rugi akibat peristiwa yang belum jelas. Kemudian ada yang ketiga, Abbas Salim. Asuransi adalah suatu kemauan dalam hal pendapat kerugian kecil atau yang sedikit yang sudah pasti sebagai ganti kerugian besar yang belum pasti terjadi di masa depan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Alga Monika. Saya akan membacakan jenis-jenis asuransi. Pertama, asuransi jiwa. Asuransi jiwa adalah jenis asuransi yang memberikan tanggungan perlindungan untuk jiwa seseorang. Asuransi ini bertujuan untuk perlindungan keluarga apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kematian terhadap pihak pemegang polis asuransi. Kedua, asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan adalah jenis asuransi yang diberikan tanggungan untuk masalah kesehatan yang disebabkan oleh kecelakaan maupun penyakit. Ketiga, asuransi pendidikan, yaitu jenis asuransi yang menawarkan manfaat berupa tanggungan biaya pendidikan. Oleh karena itu, asuransi pendidikan dapat memberikan manfaat untuk mempersiapkan biaya pendidikan untuk anak di masa depan. Baik, selanjutnya adalah manfaat dari asuransi. Yang pertama, memberikan ketenangan. Asuransi akan menciptakan ketenangan bagi pemegang polis. Risiko yang semula menjadi risiko sendiri telah beralih kepada sebuah perusahaan asuransi. Yang kedua, memberikan rasa aman. Apabila terjadi suatu risiko yang menimbulkan kerusakan atau kerugian, maka nasabah akan tetap merasa aman karena sudah memiliki polis asuransi yang melindungi dan menjamin aset dan harta benda dari suatu risiko yang tidak diharapkan. Yang ketiga, membantu investasi. Ketika seseorang pengusaha ingin mendapatkan kredit dari perbankan, maka nasabah diharuskan memiliki polis asuransi sebagai suatu persyaratan wajib menurut aturan perbankan. Yang keempat, mengatur keuangan. Membeli asuransi berarti sebuah keluarga atau perusahaan harus melakukan backdating untuk membayar tagihan premi asuransi pada suatu periode tertentu. Yang kelima, ada asuransi sebagai upaya memperkecil risiko pada saat risiko terjadi dan semakin lama cenderung semakin besar. Maka pihak asuransi dengan sebagai skema yang dimiliki berusaha menahan risiko kerugian. Baik, selanjutnya ada unsur asuransi. Yang pertama, premi asuransi adalah iuran biaya yang harus dibayarkan oleh nasabah selama jangka waktu yang sudah disepakati. Yang kedua, polis asuransi adalah dokumen sah yang mengatur tentang perjanjian asuransi, mulai dari nilai manfaat, besaran premi, resiko yang ditanggung, hingga pengecualian resiko yang tidak ditanggung oleh asuransi. Yang ketiga, ada klaim asuransi, adalah proses pengajuan resmi kepada pihak perusahaan asuransi ketika nasabah mengalami risiko yang ditanggung dalam polis asuransi.